Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Almighty God. Hallelujah, hallelujah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom. Selamat pagi. Salam sehat, tetap semangat. Haleluya. Salam katakan salam sehat, tetap semangat. Salam sehat. Katakan aku sehat, aku semangat. Aku sehat. Aku sehat, aku Istriku semangat. sehat. Semangat dia Karena aku ada di bulan terobosan. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apakah Anda diberkati pagi hari ini? Yang diberkati, lambaikan tangan saudara. Nah, saudara, saya menyapa saudara-saudara yang dari luar pulau ini. Wah, banyak sekali saya lihat di YouTube ya. YouTube, kemudian itu ada dari mana gitu ya, ada dari Tulung Agung, ada dari macam-macam lah tempat. Pagi hari ini kita akan memasuki satu bulan yang sangat luar biasa, saudara. Dan saya merenungkan Tuhan apa yang harus disampaikan tanggal 1. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau kita dengarkan baik-baik. Berapa banyak yang merindukan terobosan terjadi dalam hidupnya. Wah, haleluya. Anda yang di YouTube juga, apakah Anda merindukan terobosan terjadi dalam hidupmu? Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Tuhan bilang, perhatikan ini, kalau engkau mau mengalami terobosan. Saudara, dikatakan begini, ayat 1 sampai 10 Galatia 6. Kalau Anda sudah ketemu, silakan baca sama-sama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 1, kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita melihat ada saudara yang melakukan satu pelanggaran, jangan digosipin, jangan kita viralkan, tapi kita yang rohani, yang merasa rohani, ambil tanggung jawab untuk membawa kembali saudara kita itu ke dalam jalan yang benar. Apa hubungannya sama terobosan? Baca ayat 2 dulu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adalah salah satu hukum Kristus. Kristus dia katakan begini, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Apa hubungannya dengan terobosan? Ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jangan sombong, jangan merasa engkau paling rohani, engkau yang paling benar. Apa hubungannya dengan breakthrough? Ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Berhentilah untuk terus mengamat-amati orang lain untuk mencari kelemahan pelanggarannya, tapi setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan mega breakthrough? Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Masing-masing punya tanggung jawab pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, apa hubungannya dengan mega breakthrough? Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara, berbagi, apa hubungannya dengan mega breakthrough? Ya, ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tabur tuai, ingat itu baik-baik. Apa hubungannya dengan mega breakthrough? Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saudara, tabur tuai, apa hubungannya dengan mega breakthrough?
ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan-bosan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan berbuat baik musiman. Jangan berbuat baik hanya pada awalnya. Jangan berbuat baik hanya orang katakan panas-panas apa ayam gitu loh ya. Nah saudara, jangan panas-panas apa ayam. Nah saudara, kita harus konsisten. Apa hubungannya dengan breakthrough, dengan terobosan? Saudara, ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita berdoa. Bapa kami datang ke hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia-Mu dan atas belas kasihan-Mu atas hidup kami. Terima kasih atas morning blessing Tuhan. Terima kasih untuk Mighty September yang sudah kami tinggalkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah dan akan terus menuntun hidup kami. Terima kasih atas segala janji-Mu, baik yang sudah tergenapi maupun yang akan Engkau genapi atas hidup kami. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, sebagai orang yang Kau percayakan untuk morning blessing ini, hamba-Mu berdoa, aku mohon pertolongan-Mu ya Bapakku, untuk aku bisa mengkomunikasikan isi hati-Mu dalam morning blessing ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai Oktober breakthrough ini. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, hari ini tanggal 1 Oktober, ketika yang Tuhan taruh di hati saya, Oktober akan menjadi mega breakthrough, bulan terobosan. Saudara, Tuhan taruh satu pesan hari ini, pesan profetik. Ada satu pesan profetik yang sangat kuat yang berjudul kebajikan mendahului terobosan. Katakan sama-sama, kebajikan mendahului terobosan. Berapa banyak yang rindu untuk mengalami terobosan? Mari ketik di kolom chat Anda, kebajikan mendahului terobosan, sebagai respon saudara. Come on, haleluya. Kebajikan mendahului terobosan. Kebajikan mendahului terobosan. Kebajikan mendahului terobosan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, tahu nggak saudara, itu sepanjang bulan September kemarin, yang namanya Mighty September, saya pada awal-awal saya jarang mendengar kesaksian yang spektakuler. Saya berpikir, Tuhan gimana, mighty-nya di mana? Tapi tahu nggak saudara, menjelang akhir September, menjelang akhir Mighty September, saudara, satu-satu mulai datang bercerita bagaimana mereka mengalami mighty miracles dan sebagainya. Nah, kemarin setelah kita selesai Mighty September, selesai morning blessing, saudara, saya pagi-pagi sekitar jam 8 ya, saya dapat informasi dari ketua STT kita bagaimana Mighty September itu terjadi di penghujung September. Nah, STT kita ada 2 prodi, program studi. Yang satu namanya prodi teologi. Itu sudah kami peroleh akreditasi cukup tahun lalu ya, tahun lalu. Lalu ada satu prodi yang masih agak sulit memang untuk mendapatkan akreditasi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kemarin pagi tiba-tiba dapat berita dari badan akreditasi bahwa prodi pendidikan agama Kristen sudah diakreditasi. Sebelum berakhir yang namanya Mighty September, STT kita mendapatkan Mighty Presence from the Lord. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Nah, di dalam Mighty September saya melihat juga ada beberapa hal yang tidak kami terpikirkan sebelumnya, bahwa tiba-tiba ketika Tuhan itu selama ini ketika Tuhan memberikan kepada kita yang namanya circle of blessing, kita berjalan dan ada laporan setiap pagi, setiap hari Sabtu, dan luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, di bulan Mighty Desember tiba-tiba kami Mighty September, saudara, yang kita peroleh itu Tuhan kasih kita satu tugas, yaitu untuk menangani, melihat anak-anak generasi Yeremia yang sedang bermasalah dan sedang dalam keadaan yang tidak beruntung. Nah, saudara, kita hanya melangkah dengan iman, tapi saya melihat ternyata di situ itu Tuhan punya mau. Karena waktu kita masuk di bulan Oktober, Tuhan bicara tentang kebajikan mendahului terobosan. Nah, saudara, saya tahu ini adalah ada satu garis benang merah di dalamnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan ketika kita kemudian melangkah, wow, saya melihat Tuhan itu luar biasa, dan Anda semuanya itu luar biasa. Bagaimana keikutsertaan jemaat, langsung ikut apa yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan keuangan dan sebagainya untuk supaya anak-anak ini mendapatkan penanganan yang luar biasa. Tuhan cuma bilang begini sama hati saya, kamu lihat ya, orang-orang yang betul-betul menangkap isi hati Tuhan, begitu mereka melihat ada sebuah proyek Tuhan, maka mereka langsung meluncur ke sana rame-rame. Dan itu Tuhan kuatkan saya begini, lihat orang-orang itu, mereka melakukan kebajikan. Katakan kepada mereka hari ini, pesan profetik hari ini, kebajikan mendahului terobosan, dan kebajikan mendahului terobosan, dan kebajikannya mendahului terobosan. Bersiaplah Anda untuk mulai melihat terobosan-terobosan yang Tuhan sudah sediakan di hadapan Anda. Tapi Tuhan ingatkan begini, jangan jemu-jemu. Artinya kita harus punya konsistensi di dalam berbuat kebajikan. Nah, saudara, ada seorang jenderal militer yang sudah senior sebelum dia pensiun. Saudara, dia diminta untuk mengungkapkan 3 hal terbesar yang dia pelajari sepanjang karir militernya. Nah, saudara, Pak Jenderal senior ini kemudian terdiam sejenak. Dia melihat orang-orang yang ada di ruangan itu sedang memandang kepadanya. Kemudian menjawab, baik. Yang pertama, jangan pernah berhenti bergerak maju. Wow. Yang kedua, pantang menyerah. Setelah itu dia berhenti. Dia kelihatan bingung, yang ketiga apa? Lalu dia mengulangi lagi. Yang pertama, jangan berhenti bergerak maju. Yang kedua, pantang menyerah dan orang menanti. Yang ketiga apa? Lalu jenderal ini berhenti lagi. Dia menunggu sebentar. Kemudian untuk ketiga kalinya dan yang terakhir dia katakan begini. Yang pertama, jangan pernah berhenti bergerak maju. Yang kedua, pantang menyerah. Kemudian dia melanjutkan. Yang ketiga, sacrifice, berkorban. Utamakan kepentingan rakyat, jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Haleluya. Saudara, katakan kepada jiwamu, jangan berhenti dan jangan menyerah. Siap berkorban. Siap. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, beberapa dari kita, saya percaya beriman kepada Tuhan untuk sebuah terobosan dalam kehidupanmu. Saya percaya semuanya menginginkan terobosan itu. Terobosan untuk keluargamu, terobosan keuangan, dan terobosan kesehatan. Saudara, saya ingin engkau mendengarkan betul-betul pesan firman Tuhan hari ini, bahwa terobosan yang selama ini Anda harapkan dan yang Anda imani itu sedang mendekat kepadamu, dan terobosan itu tidak terlepas dari kebajikan kita. Kenapa Tuhan begitu tekankan? Karena Tuhan kita hidup oleh karena kebajikan Tuhan, dan Tuhan mau setiap kita juga hidup dalam kebajikan.
kebajikannya. Ketika Allah memberkati Abraham, Allah bilang sama Abraham, engkau harus punya hati yang memiliki kebajikan, sebab berkat itu aku berikan kepadamu supaya kamu bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah saudara, dan pagi hari ini dengar baik-baik, terobosan yang selama ini Anda harapkan dan Anda imani di bulan Oktober sedang mendekat kepadamu, dan dia datang berputar seperti angin puting beliung, seperti angin puting beliung, makin lama makin kencang, makin lama makin kencang, dan puting beliung itu sedang menarik setiap saudara untuk masuk dalam sebuah circle, dan itu adalah circle of blessing. Kalau engkau percaya, katakan amin. Katakan amin. Ketika engkau masuk di dalamnya lewat circle of blessing, engkau mulai mengambil bagian untuk melakukan kebajikan bersama-sama secara korporasi, bukan individu saja, tapi secara bersama-sama. Maka engkau akan melihat ketika Tuhan akan terus memperbesar lingkaran yang berputar, circle of blessing, diberkati untuk memberkati dan diberkati dan memberkati dan diberkati, terus itu akan berputar makin lama makin cepat. Dan saudara, setiap orang yang ada di dalam lingkaran ini itu akan dibawa naik. Percayakah saudara, pernahkah engkau melihat angin puting beliung? Ketika angin itu berputar dan dia menyentuh bumi, maka apa saja yang masuk ke dalam lingkaran itu akan diangkat ke atas. Dengan demikian, dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berkata buat saudara bahwa terobosanmu ada di dalam circle of blessing. Haleluya, haleluya. Kalau engkau percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yakinlah bahwa kebajikan mendahului terobosan, seperti yang engkau ketik di dalam kolom chat, saudara. Haleluya. Bapak, setiap jari jemari yang mengetik kebajikan mendahului terobosan. Tuhan, biarlah mereka sungguh memahaminya. Dan karena Tuhan sedang menarik kami masuk di dalam program-program Tuhan, Indonesia membutuhkan circle of blessing. Kami juga membutuhkan circle of blessing. Maka setiap orang yang sudah mengetik ini, biarlah mulai hari ini engkau membawa mereka masuk, engkau terangi hati mereka, dan engkau memberikan pewahyuan lebih lagi, Tuhan, tentang maksud firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, sebab itu Alkitab mengingatkan Anda dan saya, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, the time will come, engkau akan menuai, saya akan menuai, kalau kita tidak jadi lemah. Dengan itu, selama masih ada kesempatan, kata firman Tuhan, artinya satu saat kesempatan tidak akan ada lagi. Sekarang kesempatan itu masih terbuka bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, berbuat baik, kebajikan kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini peringatan Tuhan. Kita yang ada di Morning Blessing ini, saya tahu ada begitu banyak orang-orang yang punya generous heart, punya hati yang berkebajikan kepada semua orang, tapi Tuhan mulai ingatkan kita, dengar baik-baik, utamakan kawan-kawan kita seiman. Saya masih tidak tahu seterusnya seperti apa Tuhan mau tuntun yang harus dilakukan oleh circle of blessing ini, tapi saya merasa hari ini Tuhan suruh sampaikan ini, karena setiap orang yang terkonek, mereka yang akan mengalami percepatan mendahului yang lain untuk mengalami terobosan-terobosan dalam hidup mereka. Haleluya. Kalau kita tidak lelah untuk berbuat baik, karena pada waktu yang tepat, di bulan Oktober ini kita akan memulai, jika kita tidak menyerah. Nah saudara, tetapi yang menjadi tantangan bagi kita, bagi saudara dan saya hari-hari ini, adalah badai yang mendahului terobosan itu. Kemarin kita Tuhan tutup pesan untuk Mighty September, saudara. Dia bicara tentang badai. Kemarin saya tidak terlalu perhatikan itu, tetapi untuk hari ini Tuhan bilang kaitkan itu, karena Mighty September dan Oktober Breakthrough itu tidak terlepas. Ada kuasa Tuhan di sana. Rupanya karena Tuhan suruh kita bersiap untuk menghadapi yang namanya badai. Dengar baik, circle of blessing itu bicara tentang angin, bicara tentang
apa itu puting beliung yang berputar begitu ya. Saudara, kita harus bisa mendeteksi mana circle yang daripada Tuhan, mana angin yang daripada Tuhan. Karena saudara, Roh Kudus juga itu digambarkan dengan angin. Mana angin daripada Tuhan dari sorga, mana angin yang dari neraka. Kalau engkau salah masuk di dalam putaran itu, maka saudara, engkau justru akan mengalami yang sebaliknya. Nah saudara, kenapa Tuhan suruh kita perhatikan ini? Dengar baik, sebab ketika engkau mulai masuk dalam terobosan, maka iblis akan meniup, iblis akan berusaha untuk menduplikasi, melakukan hal-hal yang kelihatannya mirip supaya Anda dan saya bisa tertipu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, angin apapun juga itu pasti ada dampaknya. Nah saudara, ketika engkau akan mulai masuk dalam terobosanmu, maka akan ada angin yang bertiup kencang. Entah itu angin dari neraka maupun angin dari sorga. Kalau engkau tidak punya kepekaan, kalau engkau tidak dituntun setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan, engkau bisa salah masuk kepada circle yang lain. Nah saudara yang kasih Tuhan, kenapa ternyata saudara begini? Tuhan ingatkan begini ya, setiap puncak kemenangan selalu ada lembah bayang-bayang maut yang harus kita lewati ya. Setiap kali sebuah terobosan ilahi terjadi, kita akan menghadapi badai juga yang akan dikirimkan oleh neraka untuk menghancurkan hidupmu. Tapi jangan pernah takut. Saudara, dengar baik. Di antara hari ini dan hari terobosanmu, di antara hari ini dan hari kemenanganmu, ada medan peperangan. Ingat itu. Di antara hari ini dan waktu terobosanmu menuntut pengorbanan. Dari terobosan kepada terobosan berikutnya selalu ada pertempuran yang semakin sulit dan yang kita harus menangkan. Saudara, seorang anak Tuhan pengusaha yang sedang menukik bisnisnya, sebenarnya orang berkata dia itu sedang bangkrut. Saudara, dia katakan begini, ketika orang tanya, Anda sedang bangkrut ya? Dia katakan begini, oh tidak, saya tidak sedang bangkrut, saya hanya sedang berada di medan peperangan. Saudara, dan dia sangat percaya bahwa pertempuran yang dia hadapi, kegoncangan yang hadapi dalam bisnisnya, itu adalah satu pertanda bahwa dia akan masuk dalam terobosan yang lebih besar lagi. Saudara, Musa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel, tapi dia harus berhadapan dengan Firaun. Yang menang siapa? Tuhan ikut bekerja di dalamnya, dan tetap terobosan terjadi. Bangsa itu dilepaskan dari belenggu perbudakan. Daud diurapi Tuhan untuk menjadi raja, tetapi Daud harus mengalahkan Goliat terlebih dahulu. Awal karir Daud itu ketika dia mengalahkan Goliat. Sebelum dia kalahkan Goliat, Tuhan sudah melatih tangannya. Untuk apa? Memperhatikan, memelihara 2-3 ekor anak domba, saudara, yang nilainya tidak seberapa, tetapi dia setia di dalamnya, dia setia melakukan bagiannya. Maka saudara yang kasih Tuhan, kita tahu kisahnya bagaimana. Itu modal dasar dia. Ketika apa yang diberikan tanggung jawab oleh ayahnya, dia lakukan dengan baik. Dari 2-3 ekor anak domba, dia menjadi gembala satu bangsa yang besar. Saudara, waktu kecil itu Tuhan melatih dia untuk memperhatikan, Tuhan melatih dia untuk punya integritas dan sebagainya. Dan setelah itu Daud keluar dari tempat pelatihannya, yaitu dari padang pengembalaan. Lalu dengan modal yang hanya ketapel itu, saudara, Tuhan bawa dia masuk untuk mulai muncul ke depan umum. Tapi dia harus memulai karirnya tidak tanggung-tanggung. Dia harus mengalahkan Goliat. Saudara lihat itu. Kalau dia tidak mengalahkan Goliat, maka dia tidak akan pernah mengalami apa yang Tuhan janjikan. Nah, Nehemia itu dipercayakan tugas oleh Tuhan
dipercayakan proyek oleh Tuhan untuk membangun kembali reruntuhan tembok di Yerusalem. Saudara, tetapi ketika dia mulai melangkah, dia harus berhadapan dengan Sanbalat dan Tobia, orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu, yang berdiri menjadi oposisi, menentang pembangunan itu. Nah saudara, dan di tengah pembangunan itu, tiba-tiba seluruh rakyat yang sedang tadinya memulai dengan semangat berapi-api membangun, Alkitab berkata begini, ketika tembok itu sudah setengah jadi, tiba-tiba mereka datang sama Nehemia, kami tidak kuat lagi, puing-puing masih banyak, musuh ada di sekeliling kita, kami tidak sanggup lagi. Saudara yang kasih Tuhan, Tobia dan Sanbalat, mereka menggencarkan serangan mereka pada waktu sudah setengah jadi. Saudara yang kasih Tuhan, dan pada waktu setengah jadi itulah mereka akan menyerah, mereka akan give up. Tapi Nehemia berdiri dan Nehemia mengatakan begini, inilah strateginya dari Tuhan. Sebagian harus bersiap-siap menjaga-jaga jangan sampai serangan itu datang, tapi sebagian tetap kita harus menyelesaikan. Ingat, Tuhan yang sudah memulai, Dia akan melanjutkannya. Pesan ini secara profetis berbicara kepada kita, never give up, berbicara kepada kita, apa yang sudah engkau lakukan, proyek yang Tuhan berikan kepadamu, apapun tantangannya, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Engkau harus menyelesaikan. The spirit of God is the spirit of completeness. Tidak ada yang separuh-separuh. Kalau Tuhan sudah suruh kita melakukan, lakukanlah dengan setia. Maka setiap musuh-musuh yang coba datang untuk mencegah engkau, untuk mencegah terobosanmu terjadi, dalam nama Yesus saya perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau terus berjalan, engkau terus melakukan bagianmu, maka Tuhan akan urus mereka itu semuanya. Haleluya, haleluya. Tahukah saudara, Yusuf diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan yang begitu masif pada waktu itu. Pada waktu itu saudara, semua dalam keadaan baik, ekonomi dalam keadaan baik. Tuhan berikan mimpi kepada Yusuf. Yusuf, ini proyek dari surga untuk kamu, karena akan datang satu masa kelaparan yang besar, dan aku memilih engkau untuk menjadi penyelamat bangsa-bangsa ini dari bahaya kelaparan itu. Dan Yusuf katakan yes, amin. Tapi saudara, dia kemudian harus berhadapan dengan saudara-saudaranya yang membenci dia. Saudara, dia harus berhadapan dengan juru fitnah, istri Potifar, dan lain-lain. Dia harus berhadapan dengan penjara. Saudara, itulah peperangan yang dihadapi. Tetapi Yusuf dituntut untuk tetap mengasihi, mengampuni para pembencinya, mengampuni orang-orang yang menyusahkan hidupnya, mengampuni orang yang sudah memfitnah dia. Di dalam penjara dia dilupakan, 2 tahun dia dilupakan oleh orang yang berjanji akan menolong dia, tapi mereka lupakan, habis manis sepah dibuang. Tetapi Yusuf tidak menaruh kepahitan. Hari ini dengar baik, saudara yang kasih Tuhan, apapun yang sedang menghadapi engkau hari ini, itu satu pertanda bahwa engkau sedang hampir tiba di tempat di mana Tuhan sudah berikan buat saudara. Tuhan katakan kemarin, mari kita menyeberang ke seberang. Di tengah perjalanan ada badai, tetapi Tuhan tidak takut dengan badai itu. Tuhan santai saja. Murid-murid ketakutan, Tuhan tidur di buritan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kenapa? Bersama dengan Tuhan Yesus engkau pasti tiba di tujuan. Tujuan Yusuf adalah menjadi penyelamat bangsa-bangsa dari kelaparan. Tujuan saudara adalah bagaimana menjadi saluran berkat bagi bangsa ini, bagi generasi ini. Nah saudara, ketika engkau berjalan di dalamnya, maka Tuhan tahu segala keperluanmu. Waktu masuk bulan Oktober ini, Tuhan suruh saya mengatakan ini, jangan pernah takut untuk berbuat kebajikan, sebab kebajikan itu merupakan awal daripada terobosan yang sedang menantikan saudara. Jadi saudara, jika Anda sedang hari ini sedang mengalami serangan dari si jahat, dan engkau tetap percaya kepada Tuhan, dengar baik, itu pertanda baik bahwa terobosanmu sudah di depan mata. Menjelang terobosan ada pertempuran, bertempurlah di sana, sebab engkau pasti menang.
Sebelum kemenangan datang, serangan akan datang, tapi jangan takut karena Tuhan beserta dengan engkau dan kemenangan adalah bagianmu. Tidak akan ada kemenangan tanpa peperangan. Sebab itu jangan lari dari medan perang, karena engkau sudah ditetapkan, sudah predestined bahwa engkau akan keluar lebih daripada pemenang. Saudara, orang berkata begini, there is no testimony without being tested. Tidak akan ada testimoni kalau engkau belum pernah melewati sebuah tes. Nah saudara, tidak akan ada kesaksian sebelum engkau mengalami sebuah ujian. Itu bahasa Indonesianya. Saudara, tidak akan ada pesan-pesan yang keluar lewat Morning Blessing ini kalau tidak sedang terjadi kekacauan di seputar kita. Lewat pandemik ini semuanya kacau, tapi Tuhan memberikan kepada kita morning blessing. Nah saudara, dan kita tidak akan dan dengar baik, tidak akan ada kebangkitan Kristus, tidak akan ada kalau tidak ada penyaliban. Sudah lihat itu? Tidak akan terjadi keselamatan bagi umat manusia kalau tidak ada Kristus yang berkorban buat kita. Haleluya. Nah saudara, setiap pertempuran yang dihadapi anak-anak Tuhan, pertempuran terbesar kita selalu terjadi tepat sebelum terobosan terbesar kita. Semua terobosan yang tersedia di depan kita, makin kita mendekat akan makin serius iblis itu untuk menyerang kita. Tetapi jangan takut, Allah yang bela, siapa lawan dia? Saudara, sama seperti apa yang terjadi di alam nyata ini, begitu juga di alam spiritual. Saudara tahu, waktu tergelap itu bukan di tengah malam, melainkan 1 jam sebelum fajar menyingsing. Disitulah the darkest night. Saudara, ilmu pengetahuan, sains membuktikan itu. Nah saudara, sebab itu semakin dekat engkau pada terobosanmu, jangan bimbang, jangan bingung, dan jangan pernah berkata bahwa engkau sedang ditinggalkan Tuhan, karena itu akan merupakan tanda waktu engkau semakin terpuruk, engkau semakin bersandar kepada Tuhan. Itu hanya sebuah tanda yang baik bahwa engkau sudah diambang terobosanmu. Saudara, pertempuran yang paling berat itu selalu terjadi pada detik-detik menjelang kemenanganmu. Pagi ini saya merasa dalam roh saya ada seseorang yang sedang sekarat keuangannya. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi Anda sedang sekarat keuanganmu. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus saya mau berkata begini, hadapi itu, andalkan Tuhan, dan jangan andalkan pengertianmu sendiri, maka terobosanmu akan terjadi. Tuhan taruh di hati saya begini, terobosan itu buat saudara akan saudara alami, dimulai dengan tagihan-tagihan Anda kepada klien Anda yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar. Anda sudah proses, tapi sepertinya Anda tidak dihiraukan. Tapi masuk bulan Oktober ini, itu akan cair. Tuhan akan jamah hati mereka, Tuhan akan berkati mereka, dan ketika Tuhan berkati mereka, mereka ingat utang mereka kepadamu, dan engkau akan menerima pembayaran dalam bulan ini dalam nama Tuhan Yesus. Hei, saya mulai bulan ini dengan sebuah pesan profetik. Kalau engkau percaya, engkau akan mengalaminya. Anda telah berjuang dan Anda tetap percaya, Tuhan akan membalas semua kerja keras Anda mulai bulan ini. Tuhan akan menjawab doa-doamu yang belum terjawab, sebab bulan ini engkau akan masuk di dalam sebuah terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berapa banyak yang percaya bahwa engkau akan mulai mengalami terobosan hari ini? Lambaikan tangan saudara. Anda boleh ketik di kolom chat saudara, katakan begini, saya mengalami terobosan bulan ini. Katakan demikian, biar iblis ikut baca layar chat saudara dimanapun Anda berada. Karena hari ini pesan profetik, maka tindakan untuk mengetik itu, saya mau beritahu saudara, itu adalah tindakan profetik. Dan iblis sangat takut ketika kita mulai bertindak secara profetik. Tahukah saudara, bertindak secara profetik artinya engkau tidak dipengaruhi dengan keadaan hari ini, tapi engkau dipengaruhi oleh firman Tuhan, engkau dipengaruhi oleh Roh Kudus. Maka segala tipu muslihat iblis yang sedang bekerja di seputar saudara membuat engkau tidak bisa melihat jalan keluar. Waktu engkau bertindak secara profetik, iblis akan ketakutan.
Allah pasti akan menjawab, sebab itu adalah tindakan iman saudara. Langkah profetik adalah tindakan iman, asalkan profetik itu didasarkan sungguh-sungguh dari apa yang berasal dari sorga. Haleluya. Dan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat percaya pesan profetik hari ini datangnya daripada Allah sendiri. Haleluya, haleluya. Tuhan sedang membukakan jendela sorga dan sedang mencurahkan berkatnya atasmu. Sebab itu bersiaplah, karena iblis akan menyerangmu. Iblis akan mencuri apa yang Tuhan akan berikan kepadamu. Dia akan menghadang di tengah jalan. Ketika Daniel berpuasa meminta sesuatu dari Tuhan, saudara, Tuhan sudah mengutus Gabriel untuk membawa jawaban doa, tetapi iblis mencegah. Alkitab berkata iblis mencegah dan terjadilah peperangan yang luar biasa di alam roh. Lalu Tuhan mengutus Gabriel, sang panglima kerajaan sorga, malaikat sorgawi itu datang dan menolong Gabriel. Dan Michael itulah yang berhadapan dengan penghulu-penghulu, dikatakan penghulu-penghulu di udara di sana, dan Gabriel menerobos sampai ke depan Daniel dan menyampaikan jawabannya. Saudara, memasuki bulan Oktober ada peperangan rohani yang luar biasa, tetapi dengar baik, tindakanmu akan di-backup oleh sorga. Tuhan sudah mengutus malaikatnya, Tuhan sudah mengutus Gabriel kepadamu. Seorang pemain sepak bola, saudara, tidak mendapatkan kekuatan dengan menonton pertandingan. Satu-satunya cara supaya dia menjadi kuat adalah dia harus terjun di arena pertandingan. Dan di arena pertandingan ada lawan. Saudara, seekor anak burung tidak akan bisa menetas sebelum dia berjuang untuk memecahkan cangkang telurnya. Nah saudara, ketika dia berjuang bergerak untuk memecahkan cangkang telurnya, saudara, cangkang telur itu diizinkan Tuhan ada, karena itulah yang akan membuat otot-ototnya bertumbuh menjadi kuat. Saudara, hambatan-hambatan yang kau hadapi hari ini, itu baik, itu diperlukan untuk kelangsungan apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Amin. Saya tahu terkadang kita sering berseru, Tuhan datanglah Tuhan, angkatlah bebanku terlalu berat. Tapi Tuhan mau berkata, teruslah, berjuanglah sedikit lagi. Kekuatanmu belum cukup untuk mengangkat hasil tuayanmu. Kekuatanmu belum cukup untuk membawa pulang terobosan-terobosanmu. Saudara, semua itu baik. Peperangan itu baik, tantangan itu baik, untuk melatih otot-otot rohanimu, sebab di depan ini ada berkat melimpah yang Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Kekuatan yang Anda dan saya perlukan untuk menduduki tanah perjanjian yang kita harapkan itu ada di dalam perjuangan kita hari ini. Sayangnya pada titik seperti ini banyak orang yang menyerah di tengah-tengahnya. Hari ini Anda sudah berdiri di ambang pintu promosi menuju ke next level, saudara. Dan Anda mulai tergoda untuk menyerah karena engkau berkata, aku sudah lelah, aku sudah capek, promosiku nggak datang-datang, malah yang terjadi adalah penurunan. Saudara, saya ingin menyemangati kita pagi hari ini untuk terus percaya. Saya tahu situasimu mungkin tidak terlihat baik ya, tetapi saya tetap percaya bahwa kita melayani Tuhan yang menjawab doa. Kebaikan sedang menanti di depanmu. Saudara, your best is yet to come. Alkitab berkata, janganlah kamu cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Come on, rise up. Bangkit, jangan menyerah. Lihatlah ke depan, terobosanmu sedang datang. Jika engkau tidak menyerah, engkau akan menuai. Dengan kata lain, jika engkau tidak menyerah di medan perangmu, engkau akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini, Ibrani 10 ayat 35 sampai 38. Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya, haleluya. Ayat 37 ini luar biasa, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit
waktu lagi, dan ia akan datang sesudah, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Oh haleluya. Dengan kata lain, berbahagialah ketika Anda melihat peperangan dalam hidup Anda semakin berat, sebab itu berarti Anda sudah berada di ambang terobosan, di ambang promosi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, ini waktunya terobosan sedang tiba. Ini saatnya promosimu sedang tiba. Ini saatnya kesembuhanmu sedang tiba. Pemulihanmu sedang tiba. Ulurkan tanganmu ke samping kiri kanan dan lakukanlah kebajikan bagi semua orang. Tetapi sementara itu tetaplah ulurkan tanganmu ke atas dan terimalah terobosanmu di dalam nama Yesus. Bapa, khotbah profetik hari ini sudah hamba-Mu luncurkan, dan aku tahu ada kuasa di dalamnya. Bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang Engkau stir up, Engkau gelorakan roh mereka untuk mengamininya. Bapa, aku berdoa itu termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berkata, dan biar kita sama-sama mengatakan, ini bulan terobosan. Ini bulan terobosan. My breakthrough is coming. My breakthrough is coming. My breakthrough is coming. My breakthrough is coming. My breakthrough is around the corner. Is around the corner. Oh, aku akan segera meraihnya. Aku akan segera meraih. Terobosanku adalah milikku. Adalah milik. Hari ini aku mulai menerobos. Dan aku akan siap untuk menghadapi semua pertempuran. Karena aku percaya, roh yang ada di dalam aku, bukan roh ketakutan. Roh yang di dalam aku adalah roh Kristus yang jauh lebih besar kuasanya daripada roh-roh dunia ini. Bersama-sama dengan roh Kristus, aku akan mulai meraih apa yang aku percayai di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama saya sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji hari ini aku akan menjadikan hidupku kebajikan bagi orang lain. Aku berdoa, Tuhan tolong kuatkan aku, supaya aku konsisten berjalan di dalam kehendak Tuhan, menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang Kau ucapkan, sekarang terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Terimalah api Pentakosta yang ketiga. Terimalah api Pentakosta yang ketiga akan membakar dan akan memberikan otoritas yang lebih lagi untuk membuat engkau tidak akan pernah letih. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkau berlari dan tidak menjadi letih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya berlimpah atasmu, penyertaan Roh Kudus dan jam damai sejahtera Kristus itu yang akan memelihara hatimu di tengah-tengah medan peperangan apapun juga, sebab di sana Dia ada sebagai penghibur, sebagai kekuatan, sebagai penopang, sebagai sumber segala hikmat, dan Dia yang akan menyertai engkau di dalam setiap peperangan. Saudara yang percaya, sambut berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin, amin, amin.